Shalom umat paroki Sidikalang. Hari ini 14 September, Pesta Salib Suci. Yohanes 3 ayat 13-17 menjadi bahan permenungan kita. Yesus pada hari ini melalui pernyataannya menunjukkan kepada kita tentang sumber otoritas pengajarannya. Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke surga kecuali Dia yang telah turun dari surga, yakni Anak Manusia. Ditambahkan di sini ajaran bahwa anak manusia telah turun dari surga. Hanya firman yang menjadi daging yang mampu menyatakan Bapa dan bicara tentang kenyataan surgawi. Karena hanya Dia yang turun dari surga dan yang akan kembali ke sana. Yesus datang memberitahukan kita tentang realitas surgawi. Di mana realitas duniawi, seperti kelahiran alami, itu dipakai untuk menjadi model atau figur untuk realitas surgawi tadi. Dengan melakukan pekerjaan penyelamatan, Yesus akan memberi kita bagian surgawi. Yesus menggunakan seorang tokoh Alkitabiah untuk menjelaskan bagaimana Dia akan mengungkapkan Bapa dan membawa kita pada kesembuhan abadi. Yesus berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula anak manusia harus ditinggikan, agar setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Inilah para saudara yang pertama dari 3 peristiwa dalam Injil di mana Yesus menyebutkan kematiannya di kayu salib sebagai yang ditinggikan. Kata kerja ditinggikan memiliki arti ganda. Ini bisa berarti mengangkat dalam arti harafiah, bahwa Yesus secara fisik diangkat di kayu salib dari tanah. Tetapi ditinggikan juga bisa berarti mengangkat dalam arti meninggikan Tuhan. Yesus menggunakan kata ini dalam kedua pengertian. Diangkatnya Yesus dalam kehinaan dari tanah saat di kayu salib juga akan menjadi momen peninggiannya ketika Ia secara agung mengungkapkan kasih Allah. Yesus para saudara membuka misteri salibnya dengan mengacu pada ular tembaga yang ditinggikan Musa di padang gurun. Dalam kejadian itu kita bisa lihat dalam Bilangan 21, Tuhan menimpakan orang Israel dengan ular tedung sebagai hukuman atas keluhan mereka yang memberontak dan tidak setia. Dan orang Israel kemudian mohon kepada Musa untuk menjadi perantara bagi mereka. Lalu Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan menempelkannya pada sebuah tiang. Lalu ketika orang Israel melihat gambaran simbolis akibat dosanya, ular tembaga, dia lalu diberikan kesembuhan dan kehidupan. Demikian pula siapapun yang memandang dengan iman sebagai akibat akhir dari dosa manusia, salib anak Allah diubah dan diberi hidup yang kekal. Visi iman itu terlihat melalui tanda realitas spiritual. Maka dengan demikian pengalaman iman yang hidup tentang realitas surgawi menjadi sarana untuk masuk dalam kehidupan ilahi yang kekal. Yesus mengundang Nikodemus dan kita semua para saudara umat beriman untuk beriman sejati kepadanya. Setelah menyampaikan ajaran Yesus tentang hidup kekal yang disediakan melalui salibnya, penginjil sekarang sampai kepada apa? Inti dari pesan Injilnya. Pesan Injil Yohanes, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cinta Bapa kepada dunia menuntunnya untuk memberikan putra tunggalnya untuk keselamatan dunia. Dunia berada di bawah penghukuman dan dalam kegelapan rohani dan dosa. Tetapi Bapa tidak ingin seorang pun binasa. Oleh karena itu, Bapa memberikan putranya agar dunia dapat diselamatkan melalui Dia. Karunia keselamatan yang ditawarkan Bapa kepada kita semua melalui Yesus adalah hidup yang kekal. Partisipasi dalam hidup ilahi Trinitas. Para saudara, perikop ini dan pesta ini mengajarkan kita 2 kebenaran mendasar. Pertama, apa yang Tuhan tawarkan kepada kita adalah hadiah yang murni dari kehidupan yang melebihi apapun yang kita sadari sendiri, yaitu apa? Bahwa kita harus dilahirkan kembali dari atas. Kedua, tindakannya yang dengannya kita menerima karunia ini adalah percaya kepada Yesus. Jadi tindakan kita dalam menanggapi kasih Tuhan ini adalah percaya kepada Yesus Kristus yang telah menebus kita.
Dalam proses ini para saudara, Tuhan, dan bukan Anda, bukan saya, bukan kita yang mengambil inisiatif. Tuhan mengambil langkah pertama dengan menggerakkan kita kepada iman. Peran kita adalah bekerja sama dan menyetujui. Iman adalah karunia Tuhan, suatu kebajikan yang ditanamkan olehnya. Sebelum iman ini dapat dijalankan, manusia harus memiliki kasih karunia Allah untuk menggerakkan dan membantunya. Nah, oleh karena itu para saudara, melalui pesta salib suci ini, kita semua diajak bahwa ini adalah pesta iman. Pesta di mana kita harus menggerakkan hidup kita pada iman yang teguh dan murni kepada Tuhan. Santo Bernardus dari Clairvaux mengatakan, menyetujui itu berarti diselamatkan. Kita harus menyetujui tindakan Allah dalam kita. Dan dengan demikian, karya Allah akan dapat bertumbuh di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati.